Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan ngebahas dashboard, design, and layout. Jadi ada dua hal utama di sini yang akan kita bahas. Design itu mengacu di sini akan lebih kepada coloring gitu ya, dan layout akan lebih ke penempatan atau placement gitu. Jadi tempat-tempatnya kayak gimana, kemudian warnanya kayak gimana, itu yang akan kita bahas gitu. Kenapa ini jadi penting? Ini jadi langkah kedua dari yang sebelumnya pernah kita bahas terkait dengan perencanaan sebuah dashboard ya. Jadi di awal kita udah rencanain sebuah dashboard nih, datanya kayak gimana, kemudian nanti bakal apa insight yang kira-kira bakal di share gitu ya, atau disuguhkan di sebuah dashboard. Kemudian juga kita harus ngenalin siapa yang mau pakai dashboard kita nanti. Siapa sih orang yang mau ngelihat gitu. Nah, itu harus kita pastikan dulu di bagian yang kemarin, di bagian perencanaan, planning ya, planning, dashboard planning. Nah, ini adalah tahapan kedua di mana kita udah mulai ngutak-ngatik datanya, udah mulai memasukkan beberapa grafis ya, kayak misalnya chart gitu, atau komponen-komponen lain, diagram ke dalam sebuah dashboard gitu. Nah, kalau di Google Data Studio itu adalah tahapan yang sekali jalan ya, dilakukan sekali jalan. Berbeda dengan di Tableau. Di Tableau itu nanti untuk kita ngebuat chartnya itu satu langkah tersendiri, dan untuk memasukin ke dashboardnya nanti adalah satu langkah yang lain gitu. Nah, kalau di Google Data Studio karena emang lebih simpel sifatnya, kita jadi langsung kayak naruh doang. Nah, langsung kita nata-nata layoutnya juga di situ untuk ngedit-ngedit warna dan segala macam langsung di dashboardnya gitu ya. Jadi kita ada worksheet-nya, papan kerjanya nanti juga langsung worksheet yang kita buka sejak awal ya, workbook-nya. Berbeda kalau di Tableau. Cuma perbedaannya untuk diproses hanya lebih di situ sih. Oke, jadi ini yang tadi saya sebutin bahwa kita udah ngebahas tentang planning kemarin, planning, kemudian design and layout, kemudian yang terakhir adalah adding interactivity. Jadi bagian yang paling inti dari ngebuat dashboard adalah di dua yang pertama ini ya, planning dan design and layout gitu. Kenapa yang ketiga jadi nggak terlalu inti? Karena di sini optional interactivity itu. Jadi interactivity itu ketika memang misalnya dashboardnya memang kita peruntukkan untuk informasi yang orang bisa customize sendiri ya. Kira-kira report apa yang mereka cari gitu. Kira-kira data spesifik apa yang mereka cari gitu. Cuman memang goalnya harusnya ke situ. Kalau kita ngomong dashboard, kayak kita ngomong pas di awal-awal banget dulu, dashboard itu ya harus interaktif gitu ya. Dashboard itu harus dinamis, nggak boleh cuman sekedar nge-show data doang gitu kan. Nggak bisa diklik-klik segala macam gitu. Mungkin bisa kalau di hover gitu ya. Di hover itu artinya di mouse-nya taruh di atasnya gini, misalnya di atas tulisan planning, di situ muncul angka tertentu. Nggak sekedar seperti itu, karena itu masih kita kategorikan sebagai statis. Yang dinamis kayak gimana? Yang dinamis ya kita bisa klik-klik sembarang ya. Banyak hal yang bisa kita klik di situ, misalnya di sini ada planning, misalnya kita klik, nah di planning itu nanti akan ada apa aja di dalamnya, nah itu yang kita sebut dengan dinamis. Atau misalnya di sini kita cuma mau nunjukin satu doang ya. Di sini ada planning, ada design, ada adding interactivity. Kita cuma mau melihat planningnya doang, itu juga bisa. Nah, itu yang disebut dengan interactivity di sini. Jadi result, outcome, insight yang keluar di akhir itu bisa jadi customize berdasarkan orang yang pengen ngelihat gitu ya. Jadi datanya banyak di situ, datanya banyak, tapi di situ ada opsi-opsi untuk orang bisa nyari data yang dia pengen gitu. Misalnya penjualan hanya per kuartal 4 di tahun 2020 gitu ya, dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2021 misalnya. Misalnya cuma kayak gitu doang gitu. Nah, orang bisa nge-sort itu secara mandiri gitu. Jadi nggak harus tentu nggak harus minta ke kita yang punya dashboardnya. Nah, kira-kira itu posisi kita saat ini adalah di design and layout ya. Kemudian hal yang pertama kita consider ketika kita ngomong design and layout tentu adalah color, tentu adalah warna gitu. Warna ini jadi penting. Warna ini jadi point of view yang utama ketika kita melihat sesuatu gitu ya. Sudah sewajarnya ya kalau manusia itu emang terbiasa dengan warna, dengan perbedaan warna, dan bagaimana mereka menginterpretasikan warna menjadi informasi tertentu gitu. Jadi kayak misalnya sekarang warna-warna tertentu mungkin kita punya asosiasi tersendiri ya, kayak misalnya warna merah itu yang mungkin asosiasinya panas, atau mungkin asosiasinya lagi aktif dan lain sebagainya. Warna hijau yang mungkin lebih ke natural dan lain sebagainya gitu ya. Warna saya kira di sini punya peran yang sangat penting. Jadi orang
ngelihat warna dulu itu sudah bisa nangkap informasi tertentu. Nah, itu yang kenapa warna di sini punya peran penting dan kita harus memastikan bahwa warna yang kita pakai adalah warna yang benar. Seberapa apa ya penting dan hal-hal apa yang kita kira-kira perlu diconsider terkait dengan warna ini adalah yang pertama useless gitu ya. Di sini disebutin useless. Jadi sebenarnya nggak serta-merta ketika kita ngebuat sebuah visualisasi dengan warna yang banyak, warna yang berbeda-beda gitu ya. Let's say di kelas ada kategori tertentu gitu ya, misalnya kategori berdasarkan tempat tinggal orang tua gitu misalnya. Satu prodi misalnya dibagi 200 orang, dibagi berdasarkan tempat tinggal orang tuanya ya, bukan tempat tinggal kosnya. Tapi tempat tinggal orang tua misalnya nih ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Solo kota, ada yang dari Solo dan sekitarnya misalnya ya, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan lain sebagainya. Ada yang mungkin lebih jauh dari itu, ada yang dari Semarang mungkin ada yang dari Purwokerto, atau mungkin ada yang jadi Jawa Timur juga. Kayak misalnya mungkin Madiun, Ponorogo, Kediri, dan lain sebagainya misalnya. Nah, ketika kita melihat data sebanyak itu, perbedaan kategori sebanyak itu, misalnya let's say di situ ada sekitar 20, sorry kepencet ya, 20 kategori, maka apakah lantas nanti 20 kategori tersebut akan kita kasih warna yang berbeda-beda gitu ya. Secara default, kalau di Google Data Studio ataupun di Tableau juga akan ngasih apa namanya warna yang berbeda-beda untuk 20 kategori tersebut. Tapi kita harus consider lagi, apakah hal tersebut yang kita cari atau bukan. Itu adalah informasi yang pengen kita highlight atau bukan gitu ya. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya sebenarnya kita nyari informasi di akhir adalah orang yang mahasiswa yang orang tuanya tinggal di Solo Kota dan non Solo Kota, maka sebenarnya kita bisa ngerti warnanya nggak perlu terlalu dibedakan seperti itu. Jadi cukup mungkin 2 aja gitu ya, atau mungkin Jawa Tengah dan non Jawa Tengah gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kategorisasi warna itu kita turunin, kita seminimal mungkin menggunakan jumlah warna ya, jumlah warna yang kita pakai dalam satu halaman gitu. Kemudian yang kedua, ini menurut si Berinato ya. Berinato ini bukunya yang sudah saya share juga ke kalian yang emang khusus ngomong tentang chart beauty ya, tentang keindahan sebuah chart, gimana cara ngebuat chart yang baik gitu kan. Nah, dia suka pakai gray gitu. Jadi dia suka pakai gray. Pakai gray kenapa? Karena ini kontras dengan white background gitu ya. Less kontras maksudnya. Nggak terlalu kontras dengan white background. Tapi di lain sisi masih kelihatan gitu. Jadi nggak, kalau hitam banget itu bakal berbeda gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin yang udah biasa ngedesain segala macam ya akan ngerti bahwa color-color yang dipakai itu mungkin kalau untuk huruf dan segala macam itu akan lebih cenderung warna grey ya, walaupun dark grey daripada hitam. Bisa dilihat kayak di sini di coloring ini. Ini bukan warna hitam, ini adalah warna dark grey 80 atau 90%. Jadi cenderung pakai gradasi warna yang sama tapi warna grey gitu ya. Nanti ada light grey, ada dark grey segala macam. Jadi penggunaan warna grey itu lebih mending gitu. Jadi kayak misalnya tadi useless gitu ya. Useless kalau misalnya kita cuma mau highlight Solo dan luar Solo, yang luar Solo kita kasih grey, it's okay gitu kan. Yang Solo kita kasih warna tertentu yang warna asosiasinya kira-kira orang bisa nangkep itu sebagai Solo gitu. Kemudian yang berikutnya di sini adalah complement or contrast ya. Ini tadi nyambung dengan useless sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang kategori yang mirip, kategori yang sama gitu ya. Kita kayak tadi nyebut Madiun, Kediri, Ponorogo, Pacitan, dan segala macam. Toh ujung-ujungnya kita sebenarnya misahin itu berdasarkan Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka ya kenapa enggak yang Jawa Timur langsung kita kasih warna yang sama gitu ya. Kita kasih warna yang sama atau grup warna yang sama. Misalnya hijau gitu ya untuk Jawa Timur, dan gradasi warna hijau yang lain-lainnya. Jadi nggak terlalu bermacam-macam. Jadi nggak Kediri warna merah, Pacitan warna biru, Ponorogo warna kuning, nggak kayak gitu. Tapi mungkin tone warnanya sama. Bisa disamain mungkin misalnya kayak tadi grey sama gitu boleh. Atau mungkin semuanya hijau gitu ya. Hijau semuanya boleh sama gitu. Tapi kalau kita pengen bedain sedikit lagi, mungkin hijau dengan gradasi yang berbeda. Hijau yang tajam, hijau yang lebih soft, dan mungkin warna pastel dan lain sebagainya bisa kita pakai. Tapi yang satu tone. Nah, itu jadinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rame di grafiknya gitu.
Kemudian stick to the variables, text label and other marks that aren't part of the marks. Jadi kalau misalnya di sini tuh hubungannya dengan gray tadi sih sebenarnya. Jadi kalau itu adalah informasi yang nggak penting-penting amat gitu ya, orang nggak selalu nyari informasi tersebut, maka udah pakai gray aja sih gitu. Jadi yang nggak penting, yang cenderung bukan inti dari informasi yang mau kita sajikan, bukan sesuatu yang mau kita highlight, itu kasih aja warna gray gitu ya. Jadi di sini black atau gray. Padahal dia sebelumnya bilang disuruhnya gray gitu ya. Nah, jadi mungkin memang lebih cocok kalau dari saya personal memang lebih mending gray gitu. Kemudian berikutnya di sini think how, not which. Jadi emang kita seringnya pakai warna itu sama sih. Saya personally juga masih ngelakuin kayak gitu ya. Jadi warna, oh bagusnya warna apa ya? Bagusnya warna apa? Bagusnya warna apa gitu. Jadi kalau menurut si Berinato ini sebenarnya bukan terkait hanya dengan warnanya saja gitu. Kita mikirnya, tapi juga gimana caranya kita nggunain color-nya gitu ya. Jadi nggunain color-nya artinya di sini kita juga harus paham bahwa warna tersebut itu juga represent apa gitu ya. Jadi nggak cuman mikir kayak tadi misalnya warna yang akan kita pakai, oke, kalau warna merah udah berarti yang Jawa Timur, kalau yang Jawa Tengah itu merah, yang Jawa Timur hijau gitu ya, cuman sekedar beda aja gitu ya, nggak sekedar kayak gitu, tapi gimana nanti kalau misalnya kita padu padankan itu juga warnanya nggak nabrak-nabrak gitu ya. Ada beberapa warna yang emang nabrak-nabrak ya. Jadi kalau merah sama biru yang apa namanya, yang tajam itu bakal nggak nyaman banget ketika kita lihat. Nanti bisa dicoba ya. Gitu. Nah makanya di sini kalau saya share personal ya, itu akan pakai yang di sebelah kanan bawah ini, di sini nih ya. Akan pakai ini. Ada yang tahu ini apa sebutannya? Ya kayak di lukisan sih sebenarnya ya, color palette bisa, color theme bisa gitu ya. Tapi yang paling sering emang color palette ya. Jadi, ups kepencet. Thank you Wahyu. Jadi tadi balik kepencet lagi. Color palette ini kita bisa cari sebenarnya ya. Di web itu banyak banget color palette. Tentu kalian kayaknya udah pernah nyoba gitu ya, udah pernah nyari juga. Jadi kalau misalnya warna tertentu itu mix-nya sama warna apa kira-kira, warna lainnya gitu. Nah, ketika kita udah punya color palette-nya kita harus berusaha stick dengan warna itu gitu ya. Jadi jangan keluar-keluar gitu, jangan di sini kan kayak misalnya punya saya gitu ya, nggak ada warna hijau di sini. Jangan tiba-tiba saya pakai warna hijau untuk hal yang saya nggak highlight gitu ya. Kenapa dia jadi warna hijau gitu? Kalau misalnya merah, merah boleh lah. Misalnya merah untuk nandain sesuatu yang penting, urgent atau gawat gitu ya. Ketika misalnya di slide saya itu jadi perlu gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kita mending stick sama color palette-nya gitu. Color palette ini juga ngasih kesan ke luar ya, ke keluar bahwa ya konsepnya kita jelas gitu. Konsepnya kita jelas, nggak tiba-tiba ganti-ganti warna gitu kan. Tadi warnanya orange, sekarang warnanya ini, kenapa jadi warna ini gitu ya. Jadi warnanya ganti-ganti. Nah itu mungkin yang harus kita kurangin. Jadi kira-kira itu kalau misalnya kita bisa apa namanya, cari color palette-nya dulu, dicari aja color palette-nya dulu ya. Jadi warna-warna yang cocok tuh warna apa gitu. Misalnya cari di Google pastel color palette gitu ya. Yang suka warna pastel mungkin gitu. Ya nanti akan banyak suggestion di sana gitu. Nah, kalau di beberapa aplikasi memang color itu nanti akan ngerujuk ke hex code-nya ya. Hex code itu di sini saya nggak tulis sih. Cuman saya lupa sekitar 6 atau 7 angka. Angka dan huruf perpaduan ya biasanya. Jadi itu yang sebagai kode sebuah warna gitu. Nah, itu gampang dicarinya juga gitu ya. Biasanya kalau di color palette itu udah ada hex code-nya juga gitu. Jadi udah pakai itu terus aja. Nah, kira-kira itu sih yang saya mau suggest gitu ya. Jadi kita harus warna ini harus hati-hati gitu. Jadi kita sesuaikan dengan color palette-nya. Nah, satu lagi tentang color palette adalah kita juga harus perhatiin warna dari misalnya organisasi atau institusi di mana kita mewakili apa namanya dashboard yang kita buat gitu ya. Contohnya nih kalau kita misalnya ngomong organisasinya adalah atau perusahaannya gitu ya. Perusahaannya itu apa ya yang gampang ya? Ya udah sih Gojek gitu aja ya. Gojek kan hijau warnanya.
Jadi kalau Gojek ya jangan dashboardnya dibuat kayak warna color palette-nya saya gitu ya. Jadi nanti nggak keluar identitas Gojeknya gitu kan. Nah, karena Gojek pakai warna hijau, maka kita harus cari palette yang match juga sama warna hijau gitu. Jadi nggak nabrak-nabrak jadinya. Jadi itu yang harus kita consider. Sama kalau misalnya di sekolah vokasi kan warnanya kuning, kecenderung orange dan biru ya. Jadi makanya kalau misalnya saya di sekolah vokasi akan kecenderungannya pakai warna-warna itu gitu. Nah itu kira-kira yang harus dikonsider gitu ya. Ini nggak literally pemasaran ya, jadi nggak terlalu ke pemasaran, cuman ini adalah skill yang harusnya nggak cuman orang pemasaran, siapapun harusnya cukup cukup terbiasa ya dengan kayak gini ya. Jadi kalau ngebuat something bisa menarik gitu sih, kalau presentasi sesuatu bisa lebih menarik. Oke, terkait dengan color di sini sebelumnya mungkin ada yang mau tanya dulu terkait dengan coloring? Belum ada? Oke, kalau di itu kita lanjut dulu. Nah, di sini coloring ini adalah contoh ya. Contoh kita nggak perlu terlalu ngedalemin ini konteksnya kayak gimana. Cuman ini adalah apa namanya di kota-kota tertentu ya, kota-kota tertentu yang ada di US sana itu untuk wait times gitu. Jadi wait times apa di MV konteksnya saya juga kurang paham ya. Cuman kita emang di sini highlight dari bukunya Berinato ini saya ngambilnya, kita highlight lebih ke warna yang dipakai gitu ya. Warna yang dipakai kan banyak banget. Seperti tadi yang saya bilang kalau misalnya kita ngomong banyak kota di Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya, akhirnya warna yang keluar kayak gini gitu. Nah, padahal sebenarnya yang mau ditunjukin tuh apa sih gitu? Apakah emang nunjukin secara keseluruhan informasinya bahwa secara keseluruhan ya emang kayak gini gitu ya, fluktuasi dan segala macam wait time-nya gitu. Atau mau nunjukin spesifik. Nah, kalau mau nunjukin spesifik, spesifiknya yang mana ditentuin dulu. Kita misalnya mau nunjukin spesifik di sini adalah contohnya yang diberi Nato juga ya. Kita bagi di sini antara San Francisco dengan Oakland ya. Ups. Kenapa tertutup ya? Sorry. Oke, sorry. PPT saya ketutup barusan. Oke. Oke, masih kelihatan ya. Jadi di sini contohnya tadi yang banyak kota di sini Oakland Coliseum, Corte de Madera, Daly City dan lain sebagainya. Yang di sini kita cuman sebenarnya pengen nge-highlight, pengen ngasih tahu ke audiens bahwa kalau di Oakland itu segini, kalau di San Francisco segini dan lainnya adalah di luarnya gitu ya. Nah, makanya yang di-highlight di sini juga cuma dua warna akhirnya. Di sini kan kita bisa lihat ya dua warna ya. Dua warna di sini adalah warnanya cuma warna orange dan warna biru. Kalaupun ada di sini warna yang mudanya itu warna gradasinya dia kan, warna dia yang lebih soft gitu. Makanya jadinya lebih jelas informasinya. Kalau misalnya kayak tadi di sini kita nyari yang mana yang San Francisco, yang mana yang Oakland gitu ya, kita bakal nyari lebih susah lagi mungkin ya. Oke, yang mana yang Oakland? Oh, San Francisco itu yang ini warnanya ungu gitu ya. Karena ini juga kayak benang kusut gitu, jadinya kita susah ngelihatnya. Nah, tapi sekali lagi ini tergantung ya. Ini tergantung dari insight apa yang sebenarnya mau kita sajikan gitu. Kalau emang kita sajikannya pengen cuman ngebedain antara Oakland dan San Francisco, cuman dua itu doang, ya kita highlight perbedaannya antara dua itu aja gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nggak penting area suburbs ini ya, San Francisco suburbs sama Oakland suburbs yang pinggiran kotanya, bukan yang di kota metropolitannya, maka ya kalau itu nggak penting ya kita kasih gray out gini ya, kasih kasih grayscale gitu. Kasih yang warnanya lebih soft atau mungkin warna gray juga bisa gitu. Jadi kira-kira kayak gitu tadi terkait dengan coloring yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Oke, berikutnya adalah sedikit ya di sini quick test ya. Quick test ini juga dari bukunya Berinato ya. Kalau mungkin kalian udah pernah baca, mungkin ya berarti bisa langsung jawab. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari sebuah bar chart ya. Kalian diminta untuk nunjukin perbedaan perbandingan antara orang laki-laki yang tua
dan yang lebih muda, dan juga orang perempuan yang lebih tua dan yang lebih muda. Nah, kira-kira dari pewarnaan yang ada di sini A, B, dan C, kira-kira mana yang bakal kalian pilih? A dengan beberapa warna tadi, ada kuning, orange, merah, cenderung apa ini ya, marun. Kemudian yang B dua ini, dan yang C kayak gitu. Oke, silakan boleh dicat pilih yang mana. Ini nggak dimasukkan nilai ya, jadi terserah jawab apa aja. Bisa dicat A, B, atau C. Ayo, kok belum ada yang jawab? Nggak usah terlalu ragu-ragu ya. A, B, atau C sih. Ini saya kedengarkan ya? Terdengar, Pak. Oke. Yuk, A, B, atau C? Salah nggak apa-apa ya. Dan salahnya nggak ada kesalahan mutlak sih di sini ya. Cuman bisa jadi audiensnya kurang ngerti gitu aja. Ayo yang A, yang ini, yang B, itu yang ini, atau yang C, yang terakhir yang ini. Guys, ayo guys. Yuk dijawab di chat aja ya, A, B, C itu dong. A atau B atau C. Ayo kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk loh ya malahan. Ayo pilih yang mana. Ini saya nggak error kan ya chat saya? Udah ada yang ngechat belum sih? Udah ada yang Udah banyak Pak yang ngechat. Oh, punya saya error berarti. Ini kelihatan nggak chat saya? Nggak kelihatan ya di layar? Oke, apa yang terjadi dengan Zoom saya? Sorry ya. Ini saya ngeklik partisipan juga nggak kelihatan. Ngeklik chat juga. Oke lah ya. Jadi saya lanjut aja daripada saya restart ya. Restart Zoom-nya maksudnya. Oke, jadi di sini memang ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama gitu ya. Saya sorry nggak bisa ngebaca chatnya kalian. Cuman kalau yang dari kalian yang ngejawab B itu adalah jawaban yang menurut Berinato ya, itu emang paling akurat gitu. Kenapa B? Karena di sini kalau yang B itu kan sesuai dengan pertanyaan di sini ya. In a bar chart, you want to show comparison between older and younger men gitu. Jadi cuma dua doang kategorinya. Orang yang laki-laki yang tua dan muda, dan juga wanita yang tua dan muda. Gitu doang. Jadi cuman ada dua kategori itu aja. Nah, untuk ngebedain cewek sama cowok, wanita sama pria di sini ya, maka juga perlu dibedain warnanya gitu. Jadi yang paling simpel adalah yang B gitu. Ini yang kayak tadi saya ceritain sih, kalau misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, maka warnanya satu warna khusus aja untuk masing-masing provinsi ya, baru nanti tiap-tiap kota boleh pakai warna yang gradasinya ngikutin dari warna utamanya tadi gitu. Nah, kalau yang di A ini warnanya masih pakai warna sendiri-sendiri ya, warna sendiri-sendiri. Jadi once kita nanti dapat grafiknya dan kita ngelihat bahwa di situ grafiknya warna merah gitu, kita masih bakal nyari lagi. Bakal nyari lagi merah itu apa ya tadi ya gitu. Kalau misalnya di B, sekali kita ngelihat kategori ini udah langsung jelas. Kalau orange itu apa namanya, orange dan kuning kekuningan ya, maksudnya di sini adalah cewek dan biru itu cowok, selesai gitu. Gitu kira-kira. Yang C kategorinya masih kebanyakan ya. Di sini kan cuma ngebagiin yang antara tua dan muda doang gitu ya. Nah, kalau misalnya 20-40, di sini 40-60, kita masih ngebedain kayak gitu ya, jadi terlalu kompleks di kita ya. Kan nggak ada, kita nggak nyari per generasinya ini gitu. Lain halnya kalau misalnya di soalnya atau yang emang insight yang mau kita kasih itu adalah tolong kasih visualisasi apa namanya berdasarkan generasi-generasi dari usia tertentu gitu ya. Jadi kayak misalnya generasi milenial, Gen
X, Gen Y, Gen Z gitu ya, dan baby boomers dan segala macam. Nah itu kalau misalnya itu dibedain, kalau misalnya itu penting, baru itu kita bedakan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu nggak penting, di sini cuma tua dan muda doang, ya udah kita cuma split dari angka tertentu misalnya. Di sini dia nge-splitnya di angka 40. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada soal lagi ini di sini. In a scatter plot, scatter plot itu yang kayak ini ya, diagram yang miring dan di situ ada titik-titiknya banyak gitu. Scatter plot itu lebih ngebahas tentang sebaran sebenarnya, sebaran datanya atau distribusinya. Distribution of performance for sales teams, but your goal is to highlight the performance the European sales force against all others. Which color scheme do you use gitu ya. Nah ini nggak usah dijawab di chat karena saya juga nggak tahu, nggak bisa ngebuka chatnya, masih tidak ada chat apa-apa ya. Jadi di sini lebih yang mana gitu ya. Keywordnya di sini adalah highlight the performance of the European sales force against all others gitu. Jadi cuman salesnya tim dari Eropa dibandingkan dengan tim yang lain yang di luar Eropa gitu. Maka jawabannya yang paling akurat kalau di sini menurut Berinato adalah jawaban yang C gitu ya. Yang C. Jadi Europe, North America, Asia, Afrika gitu. Kenapa nggak yang A atau D? Yang A atau D warnanya memang masih banyak gitu ya. Dan itu nggak nge-highlight perbedaan yang menonjol antara European sales tadi dan non-European gitu. Kita kan cuma ngebedain dua kategori nih, European sama non-European. Jadi kita cuman pakai dua warna doang gitu ya. Nah kalau dua warna di sini kan ada B sama C ya. Kenapa nggak pakai yang B gitu? Kalau yang B itu juga kurang highlight Europe-nya ya. Biru bener biru gitu. Cuman kuning kan juga ke highlight ya. Sama kayak kita pakai stabilo itu kuning kan warna yang buat kita nge-highlight biasanya. Warna biar itu jadi menonjol gitu. Nah, makanya untuk bisa nge-highlight biar jelas banget, yang paling clear adalah yang C memang ya. Jadi yang lainnya pakai gray, yang utama itu pakai pink ini, pink, merah pink ya. Nah, itu kira-kira ya apa namanya implementasi warna, penggunaan warna ketika kita ngebuat sebuah dashboard gitu. Jadi please be aware tadi kalau misalnya warna itu kita nggak perlu pakai terlalu banyak. Itu yang jadi rule pertama, paling utama gitu ya. Jadi jangan pakai warna yang terlalu banyak. By default, kalau dari aplikasi itu pasti ngasih kita langsung warna berbeda semuanya. Kalau kita misalnya ada 20 kategori atau 4 kategori kayak gini. Europe, North America, Asia, Afrika. Dia pasti langsung ngasih warna yang berbeda-beda untuk tiap kategori tersebut gitu. Cuman kan itu bisa kita edit. Warnanya kita bisa pilih. Warnanya itu bisa kita pilih melalui itu ya, template-nya atau theme-nya bisa, dan kita juga bisa sebenarnya untuk mengubah warnanya satu persatu gitu. Emang lebih panjang prosesnya, cuman kita emang harus sesuaiin akhirnya dengan goal-nya tadi. Kita mau deliver insight-nya di insight apa nih gitu. Kalau misalnya kayak gini tadi contohnya soalnya kita sebenarnya pengen ngasih insight tim Eropa versus tim non Eropa gitu ya. Penjualannya gitu. Kalau misalnya kita ngasihnya kayak yang nomor D ini, itu dari usernya nanti akan butuh masih ngeproses gitu ya. Loh, yang Eropa yang mana nih gitu. Oh, kalau dibandingkan sama yang lainnya kira-kira kayak gimana? Oh, yang lainnya itu warna ini gitu ya. Jadi dia harus memproses informasinya lebih lama. Maka mending memang kita ya, memang proses itu harusnya lama di kita dan cepat di audience, bukan sebaliknya. Jadi goal-nya adalah sebenarnya dari audience itu bisa ngelihat sebuah chart itu dengan lebih efisien. Ketika mereka ngelihat pertama kali, mereka udah ngerti kira-kira ini tentang apa chart-nya gitu. Oke, selanjutnya kita akan geser ke bagian berikutnya yang kapan hari juga pernah disampaikan oleh Mbak Ado ya, Mbak Raudo dari IKRA gitu terkait dengan penggunaan charts dan diagram gitu. Di sini pertanyaannya adalah am I allowed to use pie charts gitu ya, yang mungkin kita juga
terbiasa menggunakan pie charts, yes gitu ya. Atau mungkin chart-chart yang lain gitu, bar chart gitu, mungkin iya gitu. Nah, sekali lagi tiap charts itu punya peran yang berbeda-beda ya. Jadi memang mereka exist di dunia ini untuk role yang berbeda-beda juga. Nah, ini adalah chart dan diagrams ya. Saya kira ini nggak berbeda dengan yang disampaikan oleh Mbak Raudo gitu ya. Dan di sini juga nggak semua data kita punya jenis-jenis datanya. Jadi tenang aja gitu ya, nggak usah ngelihat, waduh, kita harus ngebuat yang scatter plot nih gitu ya. Yang scatter plot nanti bentuknya kayak gimana? Kita belum pernah buat scatter plot dan lain sebagainya. Gitu ya, yang scatter plot ini yang kanannya. Itu apa sih gitu ya? Gitu, atau mungkin histogram gitu ya. Histogram untuk melihat apa namanya? Distribusi normal gitu. Apa sih distribusi normal dan sebagainya? Enggak gitu. Jadi kita ngelihat yang ada di sini, pilihan yang ada di sini, nggak lantas wah kalau yang keren, kalau misalnya kita mau buat yang keren ya kita pakai bermacam-macam aja gitu ya. Jawabannya enggak gitu ya, nggak boleh justru. Jadi kita emang harus nyesuaiin dengan data yang kita punya, dan kemudian juga kira-kira nanti insight apa yang pengen kita kasih ke user gitu ya. Jadi nggak semua di sini relevan jadinya. Kayak tadi misalnya di sini pie chart gitu ya. Let's say di sini pie chart. Pie chart ada di sini. Pie chart ini nunjukin apa? Pie chart ini nunjukin komposisi. Hanya komposisi ya. Hanya komposisi itu artinya apa? Kita ngelihat share-nya someone berapa, share-nya orang lain berapa, share-nya orang lain lagi berapa gitu. Share-nya A berapa, share-nya B berapa, share-nya C berapa. Bagian-bagiannya gitu ya. Jadi kita ngelihat itu sebagai sebuah persentase. Kalau bulat ya berarti 100% ya. 360 derajat itu 100%. Nah, kita harus bisa ngelihat kayak gitu, dan itu hanya nunjukin adalah komposisinya. Jadi bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya yang kita lihat ya. Karena secara kasat mata kita langsung bisa ngelihat di sini, kayak misalnya pie chart yang ada di sini ya. Ini nggak ada angkanya, tapi kita langsung bisa melihat part yang paling gede itu adalah part yang warna ini ya. Warna apa ini? Tosca, hijau, ya kayak gitulah ya. Yang warna yang ini, yang bagian paling gede. Kita langsung bisa melihat ada bagian yang paling gede banget. Dan itu bagian apa gitu ya. Insight itu yang pengen lebih kita lihat daripada kita ngelihat angkanya berapa. Angkanya berapa ya di sini ya gitu ya. Kalaupun itu perlu, itu nanti di tahap berikutnya. Tapi kita perlu ngerti banget kalau di awal, itu kalau dari pie chart, itu adalah nunjukin komposisi yang cepat banget gitu ya. Yang cepat banget. Oke, yang paling gede di sini adalah penjualan dari produk, misalnya produk kosmetik gitu ya. Let's say ini adalah kategori penjualan di marketplace online gitu. Di sini ternyata skincare dan teman-temannya itu menduduki posisi paling gede gitu ya, misalnya 50% lebih gitu kan. Kita bisa langsung lihat kayak gitu. Kita bisa langsung ngeklaim bahwa itu lebih dari 50%. Hanya dengan ngelihat pie chart-nya doang. Nah, di sini kita ngerti bahwa ini komposisi. Komposisi itu bagian per bagian tadi ya. Bagianku berapa, bagian kamu berapa, bagian dia berapa gitu kan. Itu kan komposisi. Jadi di komposisi yang kayak gimana? Komposisi yang statis. Statis itu artinya hanya ada pada waktu tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong apa ya di sini contohnya misalnya jumlah mahasiswa total ya mahasiswa program D3 manajemen pemasaran total pada bulan Desember 2021 gitu. Di situ kita misalnya nge-breakdown berdasarkan jenis kelamin gitu. Jadi cewek sama cowok gitu ya. Kemudian ketika kita ngebuat lagi chart yang sama untuk di bulan yang berbeda, misalnya kita juga buat yang Desember 2020 gitu. Kita juga buat. Nah, maka kita harus ngebuat data tersebut di chart yang berbeda. Dua chart yang berbeda. Chart ini yang untuk bulan Desember 2020, chart yang ini adalah Desember 2021 gitu ya. Nah, di situ mungkin ada perubahan, mungkin juga enggak ya. Let's say di situ ada perubahan. Nah, perubahan itu baru kita lihat kalau misalnya kita compare kedua pie chart tersebut. Makanya di sini adalah chartnya adalah statis ya. Statis itu artinya tidak terikat waktu. Maksudnya tidak terikat waktu, tidak terikat rentang waktunya. Jadi rentang waktunya nggak ada. Jadi hanya ada di waktu tertentu. Itu ada di pie chart ini. Kemudian juga ada kalau di statis yang di sini adalah tadi ya. Kalau yang pie chart itu adalah simple share of total. Jadi simple aja, cuman share-nya berapa persen, share-nya berapa persen gitu doang.
Gitu. Kemudian yang juga sering kita lihat, mungkin kalau waterfall itu nggak sering ya. Di sini mungkin yang sering adalah stack bar chart ya namanya. Jadi bar chart yang stack. Stack itu artinya di bar chart tersebut ada bagian-bagiannya. Gitu. Jadi di sini misalnya kita data ya, ada data tertentu yang misalnya data terkait dengan kendaraan yang digunakan oleh orang Indonesia gitu ya, let's say. Jadi ada di sini mobil yang pertama, kemudian ada motor, kemudian ada apa ya? Let's say 2 aja gitu lah ya, let's say 2 aja. Nah, dari masing-masing kategori tersebut itu juga masih di breakdown lagi. Masih dipilah lagi berdasarkan jenisnya, misalnya jenis bahan bakarnya. Ada mungkin kalau yang di mobil itu ya biar fair ya, sama-sama di motor juga ada. Berarti kan cuma bahan bakar BBM, bahan bakar minyak ya, dan elektrik gitu ya. Iya, elektrik. Jadi mobil elektrik gitu. Dan di sini juga sama, bahan bakar minyak atau elektrik. Berapa masing-masing berapa. Gitu. Jadi kita bisa ngerti persentase dari masing-masing apa namanya? Masing-masing kategori tersebut. Motor berapa yang elektrik, mobil berapa yang elektrik gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita membandingin berapa banyak hal, tentu biasanya lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Jadi misalnya mobil, motor sama kendaraan umum lainnya gitu ya, misalnya let's say gitu. Itu boleh gitu. Karena kalau cuma 2 kita bisa pakai pie chart sebenarnya. Cuman nggak terlalu umum. Yang paling umum adalah stack bar chart ya. Itu kira-kira terkait dengan chart yang harus kita pilih ketika kita mau disclose informasi yang sifatnya komposisi tapi statis gitu. Nah, ada yang lain lagi di sisi kiri ini adalah komposisi juga tapi changing over time ya. Jadi di rentang waktu tertentu itu dia selama waktu itu dia itu berubah-ubah gitu. Jadi kalau berubah-ubah di sini ada yang namanya many periods gini ya. Many periods. Ini yang sering kita pakai adalah stack area chart gitu. Artinya area chart di situ kita bisa ngerti naik turunnya dari masing-masing kategori di sini gitu kan. Dari masing-masing kategorinya berapa. Nah, ini secara umum, kalau di sini kita bisa baca ya, stack area chart yang di sini, secara umum dia itu naik, apa namanya, trennya naik gitu ya. Dari sini ini kan total ya, total dari ini kecil banget di kalian, cuman itu gambaran aja ya, ini kan total di akhir, jadi total di awal dan total di akhir itu kan ada peningkatan. Cuman dalam perjalanannya di sini warnanya yang pink ini juga kadang sedikit, kadang banyak gitu ya. Sama, yang di sini pun juga yang di tengah juga sama, kadang dikit kadang banyak. Nah, itu artinya ada pergeseran angka di tengah perjalanan selama overtime tersebut ya, selama rentang waktu tertentu. Kalau yang stack area 100% itu mirip sama yang ini tadi ya. Stack 100% itu artinya dia di 100%-in. Nah, ini mungkin agak susah ini ya, susah apa namanya dipahami. Cuman kalau misalnya dipraktekin nanti mungkin bakal lebih gampang. Nah, kemudian di sini ada view periods. View periods, kalau yang ini kan tadi many periods, banyak banget periodenya. Nah, kalau ini mungkin view periods. Artinya view periods di sini mungkin cuman kita ngebagi menjadi triwulan gitu ya, atau kuartal gitu. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 misalnya. Kayak gitu doang. Sama ada yang 100% bar chart, ada yang bukan 100% yang ini. Kalau yang ini merujuk ke jumlah total value-nya, kalau ini lebih ke persentasenya. Gitu kira-kira. Sama kayak diagram batang, bedanya diagram batang sama diagram pie chart gitu ya. Kalau pie chart itu lebih ke persentase, kalau yang batang doang itu lebih ke totalnya kan. Lebih ke totalnya berapa angkanya. Gitu kira-kira terkait dengan composition gitu. Kemudian yang kedua ada namanya relationship ya. Relationship ini nggak terlalu sering masihan kalau misalnya di level kita dan apalagi pemasaran gitu ya. Untuk melihat ini cuman tetap perlu ngerti ada yang namanya scatter plot atau scatter plot bubble size gitu. Nah, scatter plot ini yang kita pakai untuk biasanya untuk melihat sebaran ya, sebaran data kita gitu. Sebaran data kita tuh pada ngumpul di angka berapa sih? Nah, kan kelihatan nih dari titik-titik kecil ini. Kan ada di sini ada sumbunya ya, ada sumbunya, sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, kira-kira sebaran data kita tuh lebih banyak yang mana? Nah, kalau bubble size itu mungkin ada yang pernah tahu, kita pernah pakai itu di perceptual map ya, di perceptual map. Jadi size-nya ini, bubble size-nya seberapa gedenya ini juga menunjukkan jumlah angkanya gitu. Jadi kalau di perceptual map
di positioning dulu ya. Ketika kita bahas positioning, yang paling gede berarti market size-nya paling gede gitu kan. Yang kecil ya juga masih kecil, tapi posisinya juga ngaruh. Posisinya dia lebih ada di dimensi yang mana gitu di positioning. Nah, kira-kira itu tentang relationship. Distribution tadi sempat saya spill ya. Scatter plot juga ada distribusinya, kan kita ngerti sebarannya di mana tadi. Kemudian di sini ada kalau kita ngelihat di histogram biasanya adalah distribusi normal gitu ya. Data yang dengan terdistribusi normal yang kayak tengah ini. Nah, ini biasanya kalau di statistik, kalau misalnya di penelitian yang statistikal banget gitu ya. Cuman kalau di data yang biasa kita jarang pakai yang sebaran ini gitu. Itu kira-kira untuk yang composition, relationship, dan distribution. Nah, yang terakhir adalah comparison ya. Comparison ini ada beberapa sebenarnya di sini. Comparison antara beberapa item di sini, variable width, column chart, itu variables per item gitu ya. Jadi ini sebenarnya cuma column chart atau bar chart biasa, cuman jadi lebarnya jadi beda-beda gitu. Beda-beda untuk nunjukin tadi tuh volumenya dia. Kemudian di sini table with embedded charts gitu ya. Jadi ya tabel di sini nunjukin kategori-kategori tertentu di masing-masing kotaknya ini, dan di masing-masing kotak ini ada datanya gitu. Jadi kayak ada item di dalam kategori. Kemudian bar chart horizontal ini yang sering saya pakai gitu ya. Jadi ya sekedar nunjukin angka tertentu tapi horizontal gitu, atau juga yang bar chart yang vertikal gitu. Nah, ini yang paling sering dipakai. Nah, dari yang tugas kalian kemarin juga banyak yang pakai yang di bar chart ini ya. Bar chart sama tabel gitu. Kemudian di sini ada yang overtime. Yang overtime ini yang pertama ada cyclical data ya. Cyclical data itu area chart sebenarnya. Area chart ini lebih nunjukin ke nilai-nilai dari masing-masing sumbu di sini sih. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu yang diagonal ya. Kemudian di sini juga terkait dengan data, pergeseran data ya, yang overtime di sini artinya setiap waktu dia nambah ya, cuman sekedar line chart ini. Cuman ini kan nggak kita compare, cuman satu doang gitu ya datanya. Kalau di compare yang tadi, yang di composition ini ya, ini kan kita compare data yang satu, kategori yang satu dengan kategori yang lain. Kalau ini kan nggak compare, misalnya cuman ada yang bicara di kalian kan ada harga saham gitu ya, harga saham ya udah harga saham doang gitu ya, harga saham gabungan misalnya IHSG gitu ya, berapa dari waktu ke waktu. Udah itu doang, nggak ngebandingin misalnya dari sahamnya BBCA versus sahamnya perusahaan yang lain misalnya, nggak ngebandingin kayak gitu. Kemudian di sini juga bar chart yang vertikal ya, yang sama kayak tadi, yang overtime juga bisa dipakai ini, dan line chart gitu. Jadi many categories. Jadi di sini ada apa namanya, overtime yang beberapa kategori. Jadi sama untuk ngebandingin juga. Nah, tapi kalau tadi di sini itu lebih ke komposisi, kalau yang ini lebih ke perbandingan, comparison-nya. Jadi dia naik turun gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke komposisinya, lebih ke berapa banyak porsinya sebuah kategori dibandingkan dengan keseluruhan. Itu kira-kira ya terkait dengan charts dan diagram. Di sini yang nggak muncul apa coba? Yang belum muncul adalah tabel ya. Jadi tabel nggak ada di sini. Jadi tabel itu emang biasanya data mentah ya tabel itu. Nah, tabel itu juga nggak jadi apa ya, nggak jadi jenis informasi yang emang kita sediakan di dashboard ya. Artinya gini, artinya sebenarnya kita boleh pakai tabel itu boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya kita bisa presentasiin itu nggak pakai tabel, itu maka akan lebih bagus gitu. Kenapa? Karena kalau tabel kita harus ngelihat angkanya ya. Jadi fungsinya dari chart sama diagram ini apa sih? Fungsinya adalah tanpa kita ngelihat angkanya, detailnya, komanya, itu kita udah ngerti posisinya mereka. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak di sini tadi ya, di sini tadi misalnya penjualan di area tertentu, misalnya penjualan di area Solo warnanya merah gitu ya. Kita ngerti di bulan tertentu ini dia lagi kecil gitu. Langsung kita ngelihat informasi itu dari visual. Nah, itu yang diharapkan dari data visualization sebenarnya. Jadi emang bentuk output-nya adalah gambar, bentuk output-nya adalah visualisasi gitu. Cuman di saat-saat tertentu memang nggak bisa dipungkiri, kita harus nyediain tabel gitu ya. Nah, sebenarnya itu balik ke bahasan kita yang pertama ya di planning, dashboard planning. Kalau kita misalnya mau ngasih data yang detail kayak data di tabel dan lain sebagainya, maka itu nggak ada di
halaman utama, nggak ada di yang paling atas paling atas. Kenapa? Karena itu biasanya ngelihat adalah orang-orang yang operational gitu ya, orang-orang yang tim, orang-orang menengah ke bawah lah ya. Kalau misalnya secara jabatan di perusahaan gitu, orang-orang yang bukan manajerial. Kalau orang manajerial itu nggak terlalu ngelihat angka-angka sampai dengan detail banget gitu. Lebih ngelihat tren, lebih ngelihat analisis dari komposisi, analisis dari comparison, perbandingan dengan tempat lain misalnya tentang kompetisi gitu ya. Nah, lebih ngelihat kayak gitu-gitunya. Nah, maka itu yang harus dikonsider gitu ya. Harus kita cek lagi, kita pikirin lagi. Oke, kalau misalnya kita mau ngebuat something yang buat direktur nih misalnya dan komisaris, maka ya kita tunjukin lebih ke visualisasi-visualisasi yang lebih umum dan lebih visual kayak gini daripada tabel gitu. Apalagi kalau tabelnya nggak nunjukin warna ya. Apalagi kalau misalnya tabelnya nggak nunjukin warna. Misalnya ada angka tertentu, kita kasih conditional formatting ya. Jadi angka tertentu yang nilainya tinggi itu langsung ada warnanya gitu ya. Misalnya warna yang tinggi itu adalah biru gitu ya. Kalau misalnya angka yang rendah sampai minus misalnya kita kasih warna merah gitu. Nah, itu bakal ngebantu Masihan. Tapi kalau cuma tabel doang itu kurang ngebantu kalau misalnya kita harus ngelihat datanya ya. Sama kayak kita ngelihat data mentahnya gitu lah akhirnya. Jadi nggak terlalu berbeda gitu. Jadi makanya itu yang masih harus jadi ini ya, jadi pertimbangan buat kita. Ini charts ini cuma tambahan ya, tambahan dari si Tableau. Kalau yang ini dari dari Tableau e-learning, sebenarnya bukan dari Berinato. Ini salah ya di bawah kutipannya. Sebenarnya ini dari si Tableau. Nah, dia memang cuma mau ngasih ini yang tadi mungkin belum ada di sana adalah explain concepts gitu ya di E. Jadi yang E ini explain konsep biasanya. Nah, matrix kayak gini, kayak Boston Consulting Group matrix ya, BCG matrix itu kan kayak gini gitu kan ya. Jadi ada 4 matrix ini yang ini nunjukin apa, rendah dan rendah, ini tinggi dan rendah, ini rendah dan tinggi, ini tinggi dan tinggi misalnya, dan segala macam. Akan ada banyak yang jelasin konsep-konsep tertentu kayak gini. Cuman ya ini biasanya kan nggak ditarik dari data ya kalau kayak gini. Cuman yang ngasih tahu aja sih kalau ada charts yang modelnya kayak gini gitu. Kalau yang lain kan udah sama ya, sama yang kita cek tadi di yang bagian sebelumnya. Oke, jadi pada akhirnya sih ketika kita udah paham tentang coloring, kemudian juga paham tentang bentuk chartnya, maka hal yang juga penting di sini adalah visual clarity ya. Visual clarity itu artinya ya harus clear, harus jelas. Clarity itu ya clear ya, jelas. Yang harus jelas apanya aja, layoutnya harus jelas. Kemudian penekanannya, apa sih kira-kira yang ditekankan di situ itu apa? Kemudian jangan lupa kalau di desain itu ada yang namanya white space ya. Jadi ruang kosong itu tetap harus ada gitu. Jangan ruang yang ada di dashboard itu kita penuhin, kita tumplek-blekin di sana semuanya dengan data gitu, dengan visualisasi gitu. Jadi sediakan halaman-halaman yang bukan halaman sih, ruang-ruang gitu ya. Kayak di sini misalnya, kayak di halaman ini gitu ya. Visual clarity di sini ada banyak halaman kosong masihan, ada di atasnya ini, ada di bawahnya ini, di sini gitu ya. Jadi nggak penuh-penuh banget halamannya. Karena ketika itu penuh banget, kayak kita sebelum ngebaca udah ngerasa penuh ya, udah ngerasa kayak, waduh banyak banget informasinya gitu. Nah itu yang perlu kita garis bawahi juga ya. Jadi layout, emphasis penekanannya di bagian apa yang ditekankan, apakah di penekanannya perlu kita nanti kasih warna tersendiri, apakah perlu nanti dikasih border misalnya dan segala macam. Nah itu maka harus ada di emphasis ini. Kita harus ngerti yang mana yang harus ditekankan gitu ya. Tergantung dari goalnya kemarin sih sebenarnya. Kemudian yang harus clear juga adalah instruksinya ya. Jadi instruksinya kalau di situ emang nggak clear, ya kita kasih petunjuknya ya. Nah, kayak di sini misalnya judul. Dari judul aja di sini, judulnya itu nggak sederhana gitu ya. Jadi kalau di Tableau sih emang keren ya. Kalau Tableau itu kerennya adalah dia bisa ngasih judul chartnya itu sesuai dengan datanya ya. Jadi dinamis. Jadi yang ada di Tableau itu bisa dinamis. Kita ngasih judul sebuah chartnya. Nah, itu kira-kira. Nah, cuman di sini yang kita garis bawahi adalah bukan masalah dinamisnya, tapi coba kita lihat dari kata-katanya gitu ya, ngebuat judul gitu. Ini lebih kayak storytelling gitu kan, bukan lebih kayak ngasih judul. Dan ini yang lebih
apa namanya, kalau menurut si Tableau-nya sendiri, menurut mereka emang ini yang justru lebih impactful gitu. Jadi langsung aja kita kasihin di sini terkait dengan insight secara umum gitu ya. Judulnya adalah insight secara umum, bukan sekedar tourist spending in billion gitu doang misalnya judulnya. Nah, kalau di sini lebih kayak cerita gitu. Karena orang juga belum tentu sih baca judulnya ini gitu ya. Orang belum tentu baca judulnya. Kalau judulnya cuma tourist spending in billion, ya mereka udah langsung bisa lihat dong kalau dari sini. Oke, ini tourist spending kan gitu. Ini angkanya sekian kan gitu. Mereka juga udah ngerti. Nah, beda kalau misalnya cerita kayak gini. Kalau misalnya orang belum mau ngelihat data detail yang ada di sini, dengan ngelihat judul yang kayak gini, storytelling, mereka udah ngerti insight-nya. Oh, oke. Di sini berarti setiap tahun itu ada 1 miliar orang loh yang traveling ya, dan mereka spendingnya itu 885 miliar ya US dollar di tripnya mereka kalau di total selama 1 tahun juga gitu kira-kira. Nah, ini yang jadi penting gitu. Kemudian sama kalau misalnya instructional text and titles ini, kemudian juga ketika misalnya di situ ada control ya, ada control, ada tombol-tombol yang harus kita klik ya, kita harus tulisin judulnya di situ ya, emang harus diklik atau harus kayak gimana gitu. Arahinnya juga harus pas. Gitu. Jadi jangan sampai ngebuka warnanya bagus tapi orang ketika datang ke sana akhirnya nggak tahu harus ngapain gitu ya. Oh, ini bisa diedit nggak ya, bisa diklik nggak ya, dan segala macam. Nah, itu harus kita jelasin gitu ya. Dari posisinya, dari apa namanya, pemberian judulnya tadi itu, kemudian juga apa namanya, ya dari warnanya juga. Itu kira-kira terkait dengan clarity-nya. Nah, ini cuma tambahan clarity guidelines. Ini dari si tablunya ya. Jadi take stuff away. Jadi kalau misalnya yang sama kayak warna deh. Kalau misalnya ada hal yang nggak perlu, nggak usah dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi di situ yang nggak perlu, tabel atau chart yang nggak perlu, singkirin aja gitu. Jadi nggak usah ditaruh di situ. Kemudian yang berikutnya adalah remove redundancy ya. Jadi kayak tadi ini sebenarnya kayak judulnya tadi ya. Jadi kalau misalnya judulnya itu udah kalau misalnya datanya itu udah jelas-jelas ngomong ya, kayak misalnya X dan Z gitu kan. X itu revenue, Y-nya itu time gitu ya. Jangan judulnya revenue over time ya, revenue di period tertentu gitu. Jangan cuma gitu doang gitu ya. Nah, makanya kita harus ngasih judul yang kira-kira bisa ngasih insight lebih daripada itu. Daripada cuma sekedar kita ngulang informasi yang sebenarnya udah ada di tabelnya. Kemudian limit color and eye travel gitu. Jadi color tentu tadi udah kita bahas ya, udah selesai kita sama color. Kemudian eye travel di sini yang jadi masalah gitu. Nah, ini sebenarnya berhubungan sama take stuff away tadi ya. Kalau misalnya ada yang nggak penting, kita keluarin gitu. Artinya yang di halaman dashboard kita itu hanya tinggal yang penting-penting. Nah, pentingnya ini kita juga harus menghubungkan dengan yang nomor 4 ini ya, know how people think. Jadi penting, tapi kita juga harus runut ngasih apa namanya tempatnya, placement-nya juga harus urut gitu. Jadi jangan lompat-lompat. Jadi kalau misalnya orang biasanya habis ngelihat region gitu ya, orang habis milih regionnya, setelahnya milih apa sih, misalnya spending power misalnya. Contoh ini cuma contoh doang gitu ya. Jadi harus runut gitu ya. Runut itu gimana juga? Runut itu ya sesuai dengan kita ya. Kita kebanyakan orang di dunia lah ya. Kalau ngebaca itu kan dari kiri ke kanan gitu. Jadi artinya informasi yang ada di paling atas dan paling kiri itu adalah informasi yang paling penting gitu, paling ditonjolin harusnya dan paling umum. Nah, yang lebih detail lagi nanti geser ke kanan atau geser ke bawah. Jadi yang bawah kanan itu yang paling memang nggak gitu penting gitu ya. Jadi emang yang kiri lebih penting daripada yang kanan, yang atas lebih penting daripada yang bawah. Nah, rule itu harus kita pakai gitu. Kalau dari kalian kan memang so far masih masing-masing hanya beberapa ya chartnya, mungkin cuma 2 gitu, jadi cuma atas bawah doang gitu. Nah, tapi kalau banyak itu pisahkan posisinya kanan bawah, kanan kiri, atas bawah gitu. Nah, itu tadi yang akhirnya kalau misalnya kita udah bisa ngurutin sesuai dengan urutannya, mana yang lebih penting dan mana yang enggak, maka kita bisa mengurangi di sini eye travel tadi ya, atau mungkin scroll travel ya kalau kita ngelihatnya di HP atau di tablet gitu.
Jadi orang bakal nggak terlalu sering nge-scroll, karena informasinya runut. Oke, dari sini nanti ke kanannya, baru kita turun, baru ke kanan lagi, baru turun lagi gitu ya. Nah, beda kalau misalnya loncat-loncat kan dari sini, data yang lebih detail terkait ini mana ya? Nge-scroll nyari di bawah gitu dan segala macam. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Makanya penting banget sebelum dashboard kita dipakai orang lain, kita harus pakai dashboard itu sendiri. Sebagai user ya maksudnya ya, kita harus cobain. Yang terakhir adalah describe ideas, not structure ya. Jadi use text, headlines, caption, and other visual markers to highlight ideas or insight rather than to describe the visualization architecture. Ini yang tadi saya bilangin juga di remove redundancy ya. Jadi nggak usah terlalu ngulang-ngulang, apalagi cuma jelasin yang kelihatan banget di tabelnya atau di diagramnya gitu ya, atau di charts-nya gitu. Yang kelihatan banget ya maksudnya. Mending ngomongin kayak tadi yang bagus gitu ya. Mending ngomongin kayak apa namanya insight-nya secara umum kayak gini. Gitu sih. Itu tentang clarity guidelines, accessibility. Ini udah pernah kita bahas di planning juga sebenarnya. Accessibility ini kalau misalnya di Tableau itu kita bisa set ya. Nanti untuk reportnya itu bisa dibuka di desktop dan di mobile gitu ya. Cuman kalau di Google Data Studio sayangnya itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus siapin halaman yang berbeda untuk dua device yang berbeda gitu. Jadi di sini contohnya adalah kalau misalnya di ini ya di desktop yang kayak gini lebar kan di desktop, ya mungkin lebarnya bisa kita pakai berapa misalnya 1280 gitu ya boleh gitu ya, atau mungkin lebih kecil dari itu juga boleh. Yang tentu emang gede banget gitu. Dan landscape kan kalau di komputer. Nah, sedangkan kalau untuk di handphone itu kan cenderungnya orang bakal ngelihat itu menunya sebagai menu yang portrait gitu kan. Normalnya orang pakai handphone ya itu kan portrait gitu. Kecuali mereka lagi nonton video, barulah mungkin apa namanya diputer ya. Cuman kalau misalnya enggak kan formatnya harus portrait. Nah, makanya kita sesuaikan juga format portrait. Jadi kita siapin dua kayak gini. Kalau di Google Data Studio itu kan kita bisa buat langsung dua dashboard atau lebih dari dua, sebenarnya banyak kita bisa buat itu di page yang berbeda ya. Dari kalian juga udah ada yang bikin dua page kayak gitu itu, jadi mungkin udah mulai terbiasa dengan yang page-nya tadi. Ini saya kira redundant ya informasinya ya. Saya kira udah tadi apa namanya udah tersampaikan dari yang sebelumnya tadi. Beberapa hal gitu ya. Cuman kalau yang ini memang dari tablunya sendiri, tapi kalau yang tadi yang di awal tadi emang lebih umum ya untuk semuanya gitu. Jadi ya kayak misalnya di sini keep it simple gitu ya. Keep it simple baik dari color-nya maupun dari strukturnya maupun dari informasinya yang kita masukkan ke situ. Jadi semuanya kita simplicity is better gitu ya. Jadi sesimpel mungkin gitu. Kemudian ini terkait dengan color, itu juga ada di sini. Kemudian show more text yang bikin helpful ya, yang bikin clarity-nya dapat tadi. Kemudian provide visual cues beyond color gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Ini best practice-nya. Oke, saya kira itu sih kalau dari materi kita terkait color sama apa namanya layout ya di pertemuan kali ini. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya langsung on mic aja ya. Di chat saya nggak bisa kebuka soalnya. Silakan, ada?